Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Great. Ya, ini spidol ada ya Bu? Ya, hari ini saya bahagia sekali dan salah satu kebahagiaan saya adalah bisa silaturahim ya. Jadi silaturahim itu memang luar biasa ya. Silaturahmi itu fisik, silaturahim itu adalah ruh. Jadi kalau kita mengucapkan silaturahmi itu berarti fisik kita bertemu, tapi kalau silaturahim itu adalah rahim, cinta, kasih. Ya, itu sama dengan kata-kata rahim ya. Rahim itu kan adalah kasih. Nah, jadi bismillahirrahmanirrahim. Nah, orang yang silaturahim ini ya, selain fisik tapi dia juga jiwanya memang ada kasih. Nah, orang kalau silaturahmi tapi nggak ada rahimnya, ya ketemu tapi tetap aja auranya kasihan gitu ya. Jadi harus silaturahim itu ya di dalamnya ada cinta dan kasih. Nah, kebetulan hari ini saya pakai kaos Seven Wonders. Tadi Pak Tony udah membahas tentang Seven Wonders yang sekarang mungkin Bu ini sudah pelan-pelan membuka beberapa bab Seven Wonders ya. 21 Days itu sebenarnya triloginya, ketiganya. Jadi karena efek Covid kita launching 21 Days. Sebenarnya 21 Days itu dipakai setelah orang itu ikut 3 hari gitu. Jadi tahapannya adalah 1 minute awareness, 7 awareness baru 21 days. Tapi Covid ini kan kita bukan lagi out of the box, tapi no box. Nah, termasuk saya juga no box yang biasanya nomor 3 kita turun nomor 1 kayak gitu ya. Nggak pernah online juga akhirnya. Jadi kadang-kadang kita juga kalau out of the box nggak berhasil, kadang-kadang kita masih no box. No box itu memang buku ke-10 saya dan saya susun Bu Covid ini. Saya lihat teman-teman saya nggak bisa masak pas Covid, bisa masak, foto Instagram, bisa jualan juga akhirnya. Seorang teman saya direktur di BUMN dibilang gila ya, nggak pernah saya promosi di IG, malah sekarang bisa jualan dan di foto masakan anaknya gitu. Jadi bukan out of the box, sudah no box dan mungkin melakukan hal-hal yang nggak pernah bahkan dilakukan sebelumnya. Karena kalau kita menggunakan pola yang sama, kadang-kadang cara-cara yang sama, post COVID-19 ini kita bisa tertinggal di beberapa sesi gitu. Jadi harus ada hal-hal yang memang ya terobosan-terobosan dilakukan. Kayak 21 Days itu kan hampir sesuatu yang baru oleh semua peserta. Ya, saya mau mempraktikannya, tapi buat yang teman-teman pasti berat karena nggak usah bicara 21 Days 3S. Ya, ini contoh sederhana aja. Kalau ada pulpen, ada kertas kan? Coba sekarang saya minta tanda tangan deh 5 kali di kertas. Atau yang nggak ada pulpen, pura-pura tanda tangan ya. Ya nggak masalah pura-pura juga ya. Pak Tony juga pura-pura tanda tangan boleh ya. Silakan ya. Nah, silakan tanda tangan 5 kali. Tanda tangannya orang sukses semuanya ya. Semangat, yakin 5 kali 5 kali. Oke, ya. Yang sudah 5 kali, Mbak siapa nih? Udah ikut. Resta ini. Ya, namanya kan ingat Resta gitu. Ya. Sekarang yang sudah, tolong tanda tangan lagi 5 kali, lagi dibawanya dengan tangan kiri. Tangan kiri. Jadi baru tangan kiri aja otak kita langsung nolak status quo, nolak ya. Jadi baru tangan kiri, apalagi dalam buku 21 Days panduannya 1 jam silence, 3S, keheningan itu sesuatu yang bukan mudah, sesuatu yang butuh ya, dan lihat hasilnya, bahkan kadang-kadang beda banget kan? Beda banget ya. Jadi teman-teman yang luar biasa, jadi habit itu tapi kalau dilakukan terus-menerus ternyata bisa kan? Coba selama 21 hari nulis tangan kiri, lama-lama bisa juga. Maka di pesantren ada kata-kata bahwa al-lughah adatun, bahasa adalah kebiasaan. Makanya nggak aneh kalau anak kecil di Amerika bisa bahasa Inggris, betul nggak? Ya kan? Nggak usah kursus dia baru ngomong bahasa Inggris. Yang aneh itu kalau orang Indonesia di Amerika nggak bisa bahasa Inggris.
Karena tiap hari dia ketemunya sama orang Jawa, beli sayur orang Jawa. Siangnya ngumpul sama orang Jawa, ya. Pulang ke bandara di antara sama orang Jawa. Jadi di Amerika juga nggak bisa bahasa Inggris. Ada nggak? Ada banyak. Istri-istri dari para pimpinan, istri dari pegawai di Amerika yang kemudian nggak bisa bahasa Inggris karena dia di dalam rumah pun ngomongnya Jawa, bahasa Jawa, terus belanjanya sama orang Jawa, komunitasnya, pengajiannya orang Jawa, ya. Terus akhirnya ya teman saya 5 tahun di Amerika bahasa Inggrisnya nggak ada update sama sekali. Bilang kok bisa? Ya musuh terbesar dia rasa nyaman yang paling kuat itu ya. Kemarin yang baru ya ada Mbak Hanin ya, kita udah belajar 4 alasan kenapa orang sulit berubah ya. Nah, yang saya ingin kenapa saya minta pulpen ini nanti kapan-kapan ya gue ini dan Mas Edo bisa naik level 7 awareness, bisa ikutin ya. Kalau ke Narco Center ini ada nih kaos saya ini ada tiga gambar yang filosofisnya gambar ini. Ini ada di buku The Heart of 7 Awareness. Nanti gue ini bisa buka-buka lagi tafsirannya. Ya, ini adalah mind. Mind adalah pikiran. Jadi mindset, ya. Jadi pikiran itu selalu yin and yang. Negation of mind. Bad and good. Jadi husnuzon, suuzon. Ya. Pikiran itu selalu bad and good. Good, bad. Malah gimana kabar ini? Males capek berarti dia masih di sini, masih di level pikiran. Ya, selalu dualitas. Jadi kalau ada orang kadang optimis, kadang pesimis, dia di level ini mindset, mind. Itu di 7 awareness adalah awareness yang pertama, awareness of thinking. Jadi kalau kita masih menggunakan pendekatan thinking, ya, the power of mind, kita pasti kejebak juga. Di buku ini saya tulis bahwa pikiran adalah pelayan yang baik sekaligus majikan yang jahat. Nah, menurut teman-teman orang yang kena narkoba yang jadi majikan siapa tuh? Yang sakau tuh pikiran, ya. Korupsi yang jadi majikan siapa? Pikiran, ya. Habis itu nyesel, yang berbuat maksiat, yang berbuat ya negatif, ya, yang berbuat menzolimi itu pikiran. Ya, kadang-kadang kita sudah dapat pekerjaan yang paling nikmat pun masih komplain, masih kurang bersyukur, masih mengeluh, masih banding-bandingkan. Itulah godaannya pikiran. Maka tadi pikiran adalah pelayan yang baik sekaligus majikan yang jahat. Jadi pegawai, pikiran bilang enakan jadi pengusaha. Oke, desain jadi usaha. Pas jadi usaha mulai bilang enakan jadi pegawai ya, jam 6 pulang, pengusaha nggak pulang-pulang ya kan? Ya, dari pagi sampai malam nih mikirin semua kan. Kemudian bangkrut jadi investor ya. Pas jadi investor, bangkrut juga investasinya, mulai berpikir jadi apa lagi ya, jadi karyawan lagi deh. Jadi kalau kita nggak bisa ya, kalau kita kemudian nggak bisa manage pikiran terlalu liar gitu. Pikiran tuh nggak pernah puas teman-teman. Maka kita harus menjadi raja atas pikiran kita, jangan jadi budak. Ya, coba kalau kita di rumah aja lihat di rumah, pikiran tuh kadang-kadang banyak pro ininya. Ya, mulai dari pengen punya rumah yang ini, mungkin ini dan seterusnya. Handphone masih bagus. Kadang-kadang pengennya apa pikiran tuh ada ya pengen ganti baru. Padahal mungkin kalau dia baru, dia mesti cicil, mesti ini lagi, akhirnya sulit diuangi dan seterusnya. Jadi kadang-kadang di buku saya Stove of Mind, Silence. Maka kalau yang baca 7 Awareness, setelah kemarin kan yang ikut 21 Days langsung kaget, ada namanya Awareness of Silence. Itu sebenarnya lanjutannya adalah ketika kita Stove of Mind, maka Anda akan naik ke level kedua adalah silence. Silence itu artinya Anda menikmati keheningan, menikmati kedamaian. Kapan itu? Tengah malam, sholat malam. Ya, orang-orang yang bangun malam, mandi malam tuh jam 2, jam 3 itu riset saya dan teman-teman itu di dokter itu ternyata saraf-sarafnya jauh lebih muda. Jadi dampaknya adalah dia akan lebih muda, bisa mungkin 5-10 tahun. Coba dicek orang tua kita, nenek kita, keluarga kita di kampung-kampung ya, kalau jam 2 itu malah apa? Mandi, betul kan? Mandi kemudian sholat. Dicek 1 hari dia nggak pernah lelah, ke sawah masih nyangkul, masih sehat. Ada yang bangun jam 7 pagi, mandi, jam 10 sudah ngantuk. Ya, jam 1 sudah ngantuk, padahal bangunnya jam 7 pagi atau jam 5 pagi pas subuh itu. Jadi kita
kita masih punya ya tantangan masing-masing, naik level ya, mulai punya habit yang dahsyat. Makanya kata Nabi kalau nggak ada kegiatan habis Isya ya, kalau bisa nggak ada kegiatan mendingan tidur aja, biar tengah malam bangun, daripada membiarkan waktu terbuang sampai jam 11 malam, jam 1 malam, tapi subuh juga bablas. Jadi mendingan, nah itu contoh pikiran. Anda memilih, pikiran tuh dia selalu pilihan. Ya, kita punya pilihan, kita mau yin atau yang. Kalau pernah lihat film Jackie Chan, ada kan gambar kayak gitu ya. Inilah ya mind. Jadi seven awareness itu diawali oleh mindset. Kita rubah, kita kuasai pikiran, baru kita naik ke yang namanya kedua adalah wisdom. Wise. Ini adalah awareness yang kelima, wisdom. Ya. Nah, kata mind adalah bad and good, kalau wisdom hanya satu, good. Jadi orang yang sudah level bijak, buat dia ada semua itu adalah kabar baik. Covid ini aja kabar baik buat dia gitu. Gila nih, usaha gue bangkrut, malah dia, saya malah enggak gitu. Nah itu, ya orang ini malah dia malah banyak keberkahan. Covid ini malah banyak bonus buat dia, malah banyak hal-hal yang nggak pernah terduga gitu. Dan ada ya di level ini yang kemudian di buku Seven Awareness sekarang kita sedang masuki abad yang kelima, disebut sebagai Wisdom Age, abad kesadaran. Nah pertanyaannya, apakah setelah IT ada abad baru? Saya bilang di buku saya, ramalan saya ada namanya Wisdom Age. IT Age kita udah lewati kurang lebih 30 tahun lalu sampai sekarang. Saya sudah analisa Jeff Bezos jauh sebelum ada online kayak gini mengalahkan Bill Gates. Bukan jumlah hartanya waktu itu masih di bawah Bill Gates, tapi kecepatan ngumpulin duitnya. Jeff Bezos, Amazon.com. Bill Gates butuh waktu berapa puluh tahun, Microsoft, Jeff Bezos 3 tahun itu bu. Dana ngumpul sekarang dia hampir 5.000 triliun. Jeff Bezos, Amazon.com. Sekarang jadi orang terkaya di dunia. Jeff Bezos kemarin beliau cerai, jandanya ini dikasih 500 triliun, jandanya masih tetap nomor 1. Kebayang nggak ya? Amazon.com, ya itu menginspirasi Bukalapak, Tokopedia, betul ya? Gojek itu dari namanya base dari apa? Apa sih? Jeff Bezos ya, Jeff Bezos. Nah ini jadi ada namanya IT Age, abad yang keempat. Ada yang ketiga namanya Industrial Age, abad industri. Ada namanya di sini Agriculture Age, ada namanya Hunter Age. Jadi abad yang paling basic tuh dulu namanya abad pemburuan. Ingat nggak istilah waktu di sekolah namanya nomaden, pindah sana, pindah sini, betul ya? Dulu yang kuat pasti yang hebat ditinggal, namanya pindah, namanya agrikultur, pertanian. Setiap perubahan zaman pasti banyak nolak, termasuk tadi tanda tangan kiri itu nolak. Ketika orang biasa berburu, kemudian orang bilang yuk kita bertani yuk, yang berburu bilang ya masuk akal, mendingan apa berburu, langsung tangkep, bawa hasil dimasak. Kalau nanam butuh 3 bulan kita kelaparan dong. Jadi logikanya Hunter Age ya. Tapi lama-lama karena kemudian perubahan, akhirnya orang terima pertanian. Setelah pertanian, abad industri, yang ada revolusi industri dan sebagainya ya. Mulailah zaman-zaman di mana sawah-sawah dirubah jadi apa? Pabrik. Mulai kita mengenal yang namanya pulang kampung. Orang kampung, bapaknya petani, kakeknya petani, tapi anaknya nggak bisa bertani. Ada nggak? Banyak ya. Yang sama sekali, karena anak ini merantau, pulangnya setiap lebaran. Itu namanya zaman industri. Nah, abad 20 ada namanya IT Age yang kemudian sampai sekarang udah populer. Ya pas Covid ini orang pakainya online, Zoom dan sebagainya. Nah, ada satu sesi yang kemudian kita mesti prepare yang disebut dengan ya abad kelima, abad terakhir adalah Wisdom Age, abad kearifan. Di buku saya Seven Awareness ada 11 karakter. Siapapun Anda punya values ini, Anda akan jadi ya aset yang sangat bernilai buat perusahaan. Ya, riset saya ya, nanti bisa baca buku. Nanti Bu ini biar kompak-kompak 11 ini ya. Di buku itu nomor 1 ternyata setelah diteliti hampir 30 tahun,
dan seterusnya. Nomor 1 adalah kejujuran sejati. Jadi ya pengusaha, pegawai, kalau dia punya integritas, kejujuran itu adalah yang akan selalu dicari. Apalagi dia sudah pinter, dia kuliahnya bagus dan dia jujur, itu bonus banyak. Dia mungkin biasa aja kalau jujur, itu sudah jadi cahaya gitu. Jadi Islam ini menunjukkan ini, siapa baginda Nabi Muhammad, maka disebut Al-Amin, ya kan? Kejujuran ini nomor 1, kejujuran teman-teman yang murid. Saya baca juga kenapa Alibaba, Jack Ma bisa sukses seperti hari ini. Dia bilang waktu kami masih kecil, ya salah satu yang kami pantang adalah karyawan kami nggak boleh sogok, nggak boleh nyogok orang. Jadi waktu itu banyak proyek pemerintah, kemudian kita pantang nggak boleh memberikan sogokan kepada orang. Jadi sebelum ada KPK, Jack Ma ini di Alibaba sudah praktekin di Cina itu. Kan kita kadang-kadang berpikir Cina itu semuanya gini, banyak orang ya. Ternyata Alibaba dia cerita, ya, dan ternyata ada karyawan kami di mana salesnya, penjualannya melebihi 60%, 2 orang itu, Bu. 2 orang aja melebihi semua sales kami gitu. Pas dicek, ternyata dia nyogok pemerintah, kerjasama. Pertanyaannya apakah akan dipecat atau diterima? Karena kalau dipecat perusahaan lagi krisis nih, lagi butuh dia. Tapi kalau diterima melawan nilai-nilai kita, corporate values Alibaba gitu. Dan bingung dia, merenung terus. Akhirnya keputusannya 2 sales terbaik dia yang dia ligang-lingkung pakai sogokan, dia pecat. Dan pecat itu banyak yang menyalahkan, padahal dia orang bagus, ini bagus sebagainya. Dia bilang tidak, dia bertentangan dengan nilai-nilai perusahaan gitu. Nah sekarang pas sudah besar, kebalikannya oleh Jack Ma, Alibaba. Karyawan Alibaba nggak boleh menerima suap. Jadi dulu waktu miskin nggak boleh nyuap. Sekarang pas sudah besar banget, kan banyak orang yang pengen macam-macam, udah besar seperti ini, dia pokoknya bahkan nggak boleh ditraktir, nggak boleh terima ini, pokoknya persis polanya kayak KPK gitu loh. Kalau dari pesawat nggak boleh dijemput itu, dan ternyata itu melahirkan yang namanya hormat, harga diri. Maka ketika itu terbangun di Cina, ya pegawai Alibaba terkenal dengan integritasnya, dan perusahaan kayak gitu diprediksi akan semakin naik, akan semakin dapatin sesuatu yang lebih baik lagi, karena ini diprediksi di buku Seven Awareness berhasil membangun integritas gitu. Dan itu ternyata memang butuh komitmen bersama dan seterusnya. Makanya di dalam 21 days integritas itu cobalah, nggak usah bicara yang muluk-muluk, latihanlah 21 hari. Kalau gagal ngomong aja, ulang lagi, dimulai lagi, belajar aja di situ, nggak masalah. Salah juga, saya juga mulai berkali-kali nggak masalah. Apakah maksud saya juga gagal? Kadang-kadang sempat kesel ya, saya bilang ulang lagi. Tapi kan mengulang kebaikan namanya, nggak masalah. Apakah selesai 21 hari aja selesai? Enggak juga, selesai itu tetap lanjut lagi, tapi kan menjadi kebiasaan baru. Kayak gue ini akhirnya terbiasa baca buku, walaupun awalnya buku yang baca, betul ya? Ngantuk ya. Ya lama-lama dahsyat teman-teman, hebatnya tadi sudah mulai need ya, udah mulai butuh. Kalau lewat 1 malam aja sedih, nangis sudah. Nah, itu udah hal yang nikmat. Sudah menemukan kenikmatan dalam ibadah kan dahsyat. Ya, tidak hanya kenikmatan fisik atau badan aja, tapi kenikmatan ibadah. Kalau nggak tahajud semalamnya kayaknya pengen ngulang, kalau bisa boleh diputar lagi tuh jam atau hidup, ulang lagi dan nanti malam gitu loh. Tapi kan nggak kayak gitu, lewat udah, waktu tuh lewat gitu. Jadi udah kayak awal asar itu rugi tuh terasa, ya rugi saya sekarang kalau saya nggak berdialog kepada Tuhan saya. Itu udah kesadaran yang sangat luar biasa. Tapi apakah gue ini kayak gitu ujuk-ujuk? Enggak, butuh latihan, butuh proses. Maka kalau di pesantren itu dikondisikan. Soalnya kita nggak semua tidak sempat di pesantren, atau seusia kita nggak masuk pesantren. Maka latihan 21 hari ini preparing di situ teman-teman. Ini nomor 1, ini kejujuran dari 11 dari abad ini. Yang kedua, saya nggak bahas semua. Yang kedua adalah yang namanya fokus kepada kontribusi. Nah, orang berpikirnya saya bisa ngasih apa, bukan saya dapetin apa. Ini yang akan jadi cahaya. Saya bisa ngasih apa sih di geraha ini? Saya dapetin apa dulu ya, kayak gitu. Nah, itu juga salah satu yang kita mesti rombak. Ya,
kalau nanti saya akan pensiun, saya sudah ngasih apa nih ke geraha wisata ini. Kalau nanti saya akan wafat, saya akan mengasih apa ke anak-anak saya itu. Kalau nanti saya bisa ngasih apa? Ada warisan nggak buat warisan kebaikan gitu. Sehingga kemudian pada saat saya nggak ada, teman-teman saya masih mengingat saya yang baik-baiknya, bukan yang buruk-buruk kayak gitu. Jadi jadilah legenda teman-teman. Di geraha wisata bekerja jadilah legenda. Jadilah seseorang yang nanti kita pensiun atau kita nggak di sini, tapi kebaikan kita masih tercium sampai berikutnya. Nah itu Anda bisa melakukan hal-hal yang dahsyat, hal-hal yang tidak rata-rata, tapi di atas rata-rata. Sebagai marketing, sebagai ini. Contoh, saya di Smart FM, ya, saya adalah seorang pembicara yang satu-satunya, bisa cek Mbak Santi juga, yang bisa ngasih uang ke Smart FM hampir 2 miliar. Iklan. Jenspi, Tung Desem sekitar 300 juta. Saya bisa bawa hampir 2 miliar. Klien saya satu perusahaan, Pertamina. Itu sampai sekarang di Smart FM saya jadi legenda karena belum ada ya pembicara yang bawa sponsor langsung setahun sponsor. Kebayang nggak setahun sponsor saat dirilis di 15 kota, satu kali talkshow-nya bisa 65 juta selama setahun, dan yang datang itu Pertamina. Kenapa bisa Pertamina? Rata-rata alumninya saya. Jadi simple. Waktu saya ketemu dengan yang namanya Pak Sudirman Said sebagai sekper Pertamina, langsung dia tantangan, dia setuju, ya, dan seterusnya. Jadi buatlah sesuatu yang kemudian ya kita akhirnya menjadi seseorang yang dikenang luar biasa. Nah kira-kira Anda di bagian apa hari ini? Apakah cuman rutinitas kayak gitu aja, atau Anda punya terobosan-terobosan, inovasi? Ada sesuatu yang kemudian membuat atasan bilang, wow gitu. Saya kan nulis buku, selalu berpikir bagaimana pembaca buku dalam hati mengatakan, kalau agama bilang, subhanallah ya, kok bisa ya, wow ya gitu. Maka 21 Days itu hampir orang nggak pernah ketemukan pola-pola ya 1 jam silence. Anda mungkin dicek di buku-buku Indonesia hampir nggak ada. Nah itu sama, sebagai penulis buku saya bagaimana pembaca kemudian mengatakan wow banget. Nah ini juga sama sebagai pegawai, bagaimana atas saya kemudian bisa wow gitu. Apa ya. Kalau pikir terus lama-lama dapat juga gitu. Tapi kalau kita nggak berpikir, ya akhirnya biasa aja, rutinitas teman-teman. Rutinitas biasa sahabat-sahabat. Maka kejujuran tadi fokus kepada apa tadi? Kontribusi. Nah, kalau pernah ke terminal ya, ada namanya bagian retribusi. Pernah kan kayak gini? Retribusi, minta, betul ya? Duit, retribusi itu. Nah, ini orang-orang kayak gini nggak akan lama. Anda persahabatan, ujungnya saya bisa dapetin apa dari persahabatan saya? Minjem duit, habis juga. Anda nggak punya teman lagi, betul kan? Anda bertetangga di kampung, di rumah, dikit-dikit retribusi, minjem dikit-dikit ini, lama-lama kampung itu kenal Anda udah males. Tapi Anda orang baru di situ berpikir kontribusi, bisa ngasih apa ya? Oh ada pembangunan masjid, ada ini, bisa ngasih semen 1 sak, ngasih. Oh ada Ramadan, ada ini, ngasih kolek. Mampunya di situ. Oh belum bisa ngasih harta, ngasih senyum, kasih senyum, ya kan? Jadi auranya aura apa tadi? Kasih, ya. Tepuk tangan dong teman-teman saya. Jadi senyum juga bagian dari kontribusi, apalagi sampai memberikan sesuatu, sampai akhirnya di kampung tersebut Anda menjadi tadi legenda, jadi seseorang yang betul-betul beda gitu teman-teman yang dulu. Saya waktu pindah dari Cengkareng ke BSD ini, saya buat alumni saya buat pengajian. Alumni saya almarhum Jeffrey Al-Bukhari UJ. Saya kebayang kan, selama sebelumnya nggak pernah hadir UJ di situ. Pertama jaringannya mungkin nggak ada, yang kedua biaya mungkin undang UJ udah takut duluan. UJ datang, UJ sering mampir ke rumah saya bawa mau dari Davidson yang ngobrol. Awalnya orang nggak tahu UJ pakai masker, pakai ini dan seterusnya. Lama-lama saya bilang, antum buat ini kegiatan di sini biar kenang-kenangan, buat lagi. Orang yakin kayaknya nggak mungkin UJ datang juga. Ya di kampung saya di Brebes, di Losari, UJ juga datang gitu. Ya jadi itu sesuatu yang kita bisa ngasih apa sih buat masyarakat? Kita bisa ngasih apa sih? Saya bisa ngasih apa selama bekerja di geraha wisata ini? Oh, saya udah ngasih sesuatu, udah bergaji. Itu rata-rata. Di atas rata-rata yang membuat atasan Anda merasakan wow. Kayak misalkan Mbak Resta punya tim
timnya kalau kemudian wow, dia pasti bilang kayak gitu. Dia selalu, dan dia kan cerita lagi kepada atasannya lagi. Akhirnya kemudian ya menjadi energi positif kebaikan gitu. Ya, kita mesti berpikir sama-sama ya, apapun bagian Anda masing-masing, cobalah lebih berpikir sungguh-sungguh lagi, kira-kira pekerjaan saya bisa wow itu apa gitu. Ya, ya, dan masing-masing bisa ya. Kalau udah belum apa-apa sudah bilang nggak bisa, kita udah yang 21 days sudah paham ya, antara impossible sama I'm possible, betul ya? Ya, aduh sulit Pak, lagi COVID ini susah Pak dan sebagainya ya. Kan pernah dengar ada kisah yang populer kalau di sales itu, kisah sales yang jual sisir, betul kan? Ya, ada sales yang jual sisir ke wihara biksu. Masalahnya biksu maunya botak. Kata sales pertama, ini bos saya nggak masuk akal. Biksu kan botak, masa suruh jual sisir? Ya belum berangkat aja komplain. Maaf Pak, nggak bisa. Saya jualannya ke wisata aja yang butuh sisir Pak. Ya, biksu semuanya botak. Kata bosnya udah tahu memang botak ya. Tugas kamu jual sisir di wihara biksu-biksu itu biar ya laku. Ya, kalau yang kedua saya coba Pak. Dan dia berpikir terus. Kalau di Quran menyebutnya tafakkur. Dia bertafakkur. Bagaimana caranya ya? Gimana caranya? Ya Allah gimana? Oh, datanglah ketemu dengan ketua wiharanya. Pak biksu, saya punya produk bagus. Bagaimana kalau pengunjung dikasih bonus sisir dari wihara ini? Oh iya. Akhirnya setiap pengunjung dapat bonus sisir. Penjualannya luar biasa. Tepuk tangan dong teman-teman yang hebat ya. Ya, jadi karena dia fokusnya ke botak, akhirnya menyerah. Tapi kalau dia fokusnya adalah yang datang ini kan puluhan orang, ratusan orang tiap hari ke wihara itu, dapat bonusnya apa? Sisir. Yang beli adalah wiharanya. Jadi wihara itu mengeluarkan uang untuk beli sisir untuk ngasih bonus ke pengunjung. Nah ini juga sama ya. Jadi dalam kehidupan kita di dunia sales marketing kadang-kadang sama tantangan kita. Kayak kita jual sisir ke orang mana? Botak ya. Kayak Anda jual AC di kutub. Anda jual AC di kutub, udah dingin jual AC itu gimana ya? Kadang-kadang komplain ya. Pernah ada juga teman cerita ya, cerita tentang marketing itu. Dia bilang ketika Afrika masih polos, mereka belum pakai pakaian dalam, tiba-tiba dikirimkan sales yang pertama. Setelah dia riset 2 bulan, dia ngasih ya telegram mengatakan di sini belum siap, ya nggak ada yang pakai underwear kata dia. Produk kita nggak laku. Tapi bosnya bilang coba kirim orang yang kedua. Dia analisa lagi, dia bilang inilah market yang tepat. 100% market yang luar biasa besar. Di sini belum ada yang pakai pakaian dalam. Akhirnya tahun 5 tahun berikutnya, disitulah awal-awal merek pakaian dalam namanya Triumph populer di ya Afrika teman-teman. Tepuk tangan dong sahabat-sahabat ya. Jadi ini ada ya ada 11 ya, ada kejujuran, ada tadi fokus pada kontribusi dan seterusnya. Ini adalah abad yang ke-5 ya teman-teman yang kurit. Jadi wisdom ini sekarang sudah mulai kelihatannya ada ya. Muncullah orang-orang yang pemimpin leadership wisdom, orang-orang yang bijak, yang dia bukan lagi hanya sebatas tinggal di masjid, tinggal di gereja, di wihara, tapi mereka orang-orang yang tinggal di gedung-gedung pencakar langit, mobilnya mewah, hartanya banyak, tapi hatinya terbebas dari keduniaan gitu. Jadi dia mewah tapi masih mau nyapa, masih mau berbaur. Ya mau buat dia punya mobil Mercy ya itu mobil, dia masih mau sholat jamaah. Di buku saya namanya Maskul Farih. Maskul Farih. Tapi ada kebalikannya namanya Farih Maskul. Orang yang gak sibuk dengan urusan dunia, tapi hatinya ini sibuk dengan dunia. Baru Allahu Akbar. Gimana ya kerjaan? Gimana ya gitu. Itu sampai sholat pun yang diingat selalu urusan dunia. Itu namanya kebalikannya. Maka saya doakan ya Geraha Wisata dan teman-teman ya, nanti sudah semuanya hebat semuanya, amin ya. Amin. Ya urusan makin maju, makin kaya, Anda juga makin kaya, tapi hatinya terbebas dari keduniaan. Karena kadang-kadang kita mesti diuji oleh kekayaan, oleh kesuksesan. Nanti ini saya doakan Geraha Wisata makin punya gedung sendiri, makin suksesnya. Akan ada ujian-ujian baru terlepas atau terbawa oleh semuanya tadi ya.
terlepas atau terbawa teman-teman yang murid. Orang bilang, oh Panakoy, Anda mengumpulkan 18.000 orang luar biasa ya. Saya bilang, ya itu bagus, tapi ya itu udah lewat juga. Nggak pernah saya gendong-gendong membuat kita wow juga, ya biar bagus, tapi membuat kita nggak boleh jadi sombong ya. Itu bagus, dan mengumpulkan itu tuh memang berat, butuh waktu, butuh cara dan seterusnya. Jadi teman-teman yang great ya, sahabat-sahabat yang luar biasa, dan ya orang-orang yang tadi sukses, yang bekerja sukses tapi hati terbebas kebudayaan ini adalah orang-orang yang kemudian disebut leadership wisdom. Sebenarnya ada juga buku menyebutnya adalah disebut sebagai indigo children. Tapi Trans TV indigo itu dilesetin jadi anak yang bisa ngelihat uka-uka ya. Jadi sebenarnya indigo itu sebenarnya bukan yang bisa lihat ramalan ini ada berserem, ini di tangga ada ini, enggak. Tapi jadi salah tafsir ya produksinya di TV. Anak indigo itu anak yang bisa melihat dunia gaib. Padahal mereka ini anak-anak yang memang cara berpikirnya itu wise. Mungkin ada kita ngobrol dengan anak kecil SD atau masih kecil, tapi ngomongnya kayak tua banget. Mama ini, kok bisa sih gitu loh. Nah itu anak-anak itu memang anak-anak yang Allah kirim khusus gitu. Mungkin ada yang ngomong sama anak Anda tiba-tiba masih SD tapi ngomongnya dewasa banget gitu. Loh kok pas banget sih anak saya. Nah itu adalah anak-anak yang memang dikhususkan oleh Allah untuk menyeimbangkan kita akan datangnya abad yang terakhir, disebut sebagai wisdom age ya. Dan orang-orang yang sudah di level wisdom ini ya dia selalu good, selalu baik teman-teman yang good. Jadi kalau ini bad and good, kalau ini apa? Good. Nah ini gambarnya ada hitam tapi cuma gini doang. Good. Nah bagaimana kalau gambar bulat? Inilah yang kemudian dalam Seven Awareness adalah surrender, ikhlas. Nah nol, nggak ada titik apapun ya. Ini yang kemudian dipakai oleh Pertamina ketika saya coaching itu menjadi sebuah program yang namanya ya dari titik nol. Jadi kalau Anda datang ke Pertamina, kalimatnya apa? Mulai dari nol. Itu diambil dari the power of zero. Kadang-kadang tuh kita dinolkan oleh Allah, biar kita enggak lagi punya power. Tapi pada saat ada sujud, ya kalau Muslim semua misalnya sujud, sholat, bukan hanya badannya, tapi pikiran, jiwanya, hatinya bilang ya Allah, saya nggak punya kemampuan apapun kecuali la haula wala quwata illa billah. Kalau sudah selevel itu maka Anda bukan lagi dapat power tapi unlimited power. Rezeki yang nggak pernah terduga. Jadi ya ketika sedang di level ini sebenarnya ya kesempatan terbaik kita untuk menaikkan banyak hal. Kemarin COVID ini kan sebenarnya juga sedang karak sini. Ya, corona ini sedang mendorong orang untuk jatuh ke level ini. Ya, kita nggak boleh keluar rumah, sholat di rumah, dan seterusnya. Itu kan bagaimana dia menemukan zero yang luar biasa. Maka kalau di level ini bukan good lagi, tapi adalah kalau dalam Seven Awareness ini adalah great. Jadi kalau ditanya kalau Seven Awareness apa kabar, jawabnya apa dah? Great, bukan good. Great artinya bukan lagi hebat, tapi kalau dalam Seven Awareness adalah indah. Orang-orang yang sudah level ikhlas ini melihat apapun menjadi indah. Dia living moment to moment, bisa menikmati semua episode hidup ini begitu indah. Di buku Seven Awareness saya tulis bahwa mereka mendapatkan surga bahkan sebelum waktunya tiba. Nggak usah di akhirat, di dunia pun surga semua. Anaknya soleh, anaknya baik, surga, betul kan? Karyawannya soleh, karyawanya jujur itu surga, betul ya? Nah banyak ya, ada teman saya punya usahanya bagus, problemnya di karyawan. Satu ini, satu nipu, satu ini nggak percaya. Akhirnya lama-lama tiap hari yang bikin apa? Puyeng. Puyeng kan juga neraka ya, stres itu kan? Ya. Tapi dapat karyawannya baik-baik itu juga surga, luar biasa. Anda dapat atasan yang baik itu juga surga. Ya, kemudian punya ya ibu punya anak kayak Mas Edo ya yang soleh yang baik itu juga surga yang memang Allah kasih di dunia ini ya. Jadi teman-teman luar biasa, pasti mereka yang dapetin surga-surga di dunia dia sudah belajar naik ke level dari mulai mind, naik ke level dari wisdom, naik ke level apa? Surrender. Nah kalau di level greed ini termasuk kita yang bekerja berpikirnya tadi apa yang bisa saya berikan.
apa yang bisa saya kontribusikan, saya bisa ngasih apa lagi nih, saya bisa inovasi apa lagi nih, saya bisa ngasih apa lagi nih di bagian saya nih, saya bisa memberikan hal baru apa lagi nih yang dahsyat, yang positif, yang luar biasa. Karena bukan lagi rata-rata tapi di atas rata-rata. Tepuk tangan dong teman-teman hebatnya. Jadi mind apa tadi? Wisdom, apalagi surrender. Surrender ya. Pak, kalau masih di level ini ya up and down. Anda pernah lihat kemarin saya di Bu Titin itu ada tempat senam juga ya Bu, senam itu. Ternyata banyak juga ada senam-senam yang up and down, tuh kan? Habis maju ngapain? Lagi maju kan? Jadi saya lihat di CCTV itu Bu, ada orang mental kayak mental senam caca itu. Semangat, semangat. Ya, maju, terus ngapain lagi? Lihat orang main senam caca dan caca. Ya, habis maju ngapain? Habis ngapain? Maju lagi, terus aja. Hidupnya tuh ganti tahun tapi mentalnya nggak pernah berubah. Optimis, pesimis, yakin, enggak, negatif, positif. Selalu kayak gitu aja. Masih aja di level pertama gitu, thinking. Teman-teman luar biasa. Oleh karena itu, lewati ini, siap-siap di wisdom sehingga bonusnya adalah ya surrender teman-teman yang murid ya. Tepuk tangan dong teman-teman ya. Sebelum saya tutup, ada yang mau bertanya tentang konsep ini ya, seven awareness ya. Silakan tentang mind, apa tadi? Wisdom, satu lagi apa? Surrender ya. Walaupun mungkin belum punya bukunya, tapi dapat intisari dari seven awareness. Makanya di Kompas pernah ada resensi Bu ini besar sekali satu halaman. Kalau di barat ada seven habit, di timur ada seven awareness. Kalimat itulah yang buat buku saya jadi mega bestseller. Karena ada penulis buku membuat narasi gede banget. Di barat ada seven habit, kebayang nggak Stephen Covey bukunya sudah ribuan jutaan cetak ya, berbagai bahasa. Tiba-tiba ada pembaca buku buat resensi yang saya nggak kenal, kan resensi itu siapapun boleh resensi kan. Di barat ada seven habit, di timur ada seven awareness. Jadi kita disandingkan dengan ya maestro ya yang luar biasa. Akhirnya orang pada berbondong-bondong, apa seven awareness ini, apanya seven habit? Musuhnya Saduranka, kopiannya atau apa? Baca bahkan ada dekan di UIN itu dia ngoleksi buku kayak Bu Eni 3 buku itu. Dia pikir Nanang Qasim Yusuf itu bukan orang Indonesia gitu. Dan dia nggak nyangka bahwa sama-sama satu kampus. Pas ketika dia jadi host buka di kampus saya ngisi seminarnya, kemudian dia mulai merenung, Pak Nakoy ke ruangan saya yuk. Kenapa Pak? Saya akan tunjukkan. Selama ini saya betul-betul ngeblank gitu. Dia tunjukkan bukunya itu, belum ada tantangan saya. Seven Awareness, One Minute Awareness, The Heart of Seven Awareness. Saya nggak baca belakangnya, ternyata ini Anda adalah orang Indonesia gitu loh. Saya pikir ini buku terjemahan kayak Latarzan itu kan ada ya, ada buku-buku barat yang diterjemahkan oleh Indonesia gitu. Ini adalah Seven Awareness teman-teman yang murid ya. Jadi belajar menjadi di atas rata-rata dan harus siap menyiapkan diri dengan 11 karakter ini karena setelah IDH post COVID-19 akan ada perubahan zaman namanya wisdom age, abad baru, abad kearifan. Nah, abad kearifan ini maka kita memprepare, kita latihan. Maka pelatihan 21 days itu sebenarnya kalau kita mau prepare itulah preparing ya untuk menjadi next leader di abad baru, wisdom age, abad kearifan. Teman-teman luar biasa ya. Jadi beruntung Anda juga di sini juga beruntung bisa kenalan lebih lama dengan Bu Heni ya. Walaupun awalnya waktu itu kayaknya kebetulan pertemuannya, tapi tidak ada namanya kebetulan. Dan saya lihat dari banyak peserta yang rutin mengirim peserta untuk belajar ya, salah satu Bu Heni ya. Ada juga beberapa yang lain. Tepuk tangan dong teman-teman yang hebatnya. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Ya, yang baru juga mau datang ya. Siapa namanya biar kenal? Bulis, udah ikut 21 days? Belum ya? Ya. Saya hanya ingin menanyakan Pak, dalam hidup tadi kan dalam hidup ya betul ya, ada 3 tahap yang akan kita jalani ya Pak. Kita tahap berpikir, kemudian bagus, kemudian ikhlas ya. Nah dari 3 itu siapa yang bisa melihat perubahan itu, kita sendiri yang menilai atau mungkin orang lain?
list ya. Jadi 3 tahap ini memang kalau di Seven Awareness tuh memang tahapannya nggak bisa digonta-ganti. Jadi mulai dari awareness of thinking, ini ada 7 Bu. Ini yang saya bahas 3 poinnya. Di 3 poinnya ada 7 tahapannya. Seven Awareness itu mulai dari awareness of thinking, silence, success, soul, wisdom, ada vision, ada surrender. Nah, jadi tahapannya. Memang kita harus melampaui namanya mindset. Mindset itu kan di buku saya katakan bahwa apa yang ibu katakan, ibu benar. Itulah mindset. Saya sakit, ibu benar. Saya sehat, ibu lebih benar. Saya kok sulit ya, ibu benar. Saya hari ini luar biasa, ibu sangat benar. Itulah mindset. Dan itu dikeluarkan oleh hadis kursi. Allah berfirman, aku tergantung pandangan hamba-hambaku, kata Allah. Jadi ya, kita ini kenapa disebut khalifah? Karena ucapan kita aja bisa menciptakan sesuatu gitu. Baru ucapan, apalagi tindakan, apalagi saat ada kebiasaan, apalagi karakter dibentuk jadi sesuatu dahsyat. Jadi ucapan biasa aja jadi dahsyat. Ibu yang lagi hamil pegang anaknya, nah sehat ya nak, kalau besar jadi orang hebat, orang sukses, banggain mama, banggain bunda. Lihat besarnya jadi besar. Dan nggak ada ibu lagi pegang perut besarnya, walaupun miskin, walaupun sulit, auranya aura kasihan, nggak ada kan? Auranya aura kasih, senyum, bahagia. Dia yakin anak ini akan jadi penggunting masa-masa sulitnya gitu. Ya, dan semua orang tua termasuk ibu, ya, ini ada ibu-ibu semua di sini, pasti ketika lagi hamil yang dia rasakan apa? Bahagia. Jadi kita ini disetting oleh Allah 6 bulan dilatih agar DNA-nya bahagia. Kok pas sudah lahir gak bahagia? Itu masalah baru gitu loh. Jadi disettingnya suruh bahagia, tapi kemudian pas sudah besar gak bahagia. Nah, salah satunya yang sering salah adalah banyak anak-anak di antara kita ini kalau ke orang tua memang ahli membuat alasan. Tapi mereka yang selalu bahagia buat ibunya tuh ya hanya satu alasan, yaitu tidak ada alasan. Nah, mereka-mereka yang ya bahagiakan Allah kan banyak caranya. Salah satu cara yang Allah sebutkan ibumu. Jadi bahagiakan ibumu dan bahagiakan Allah. Maka 21 days itu yang baru bukunya belum datang kan. Nanti salah satu itu ada namanya sedekah, betul ya Bu ya. Dan sedekah yang terbaik, kalau yang paling terbaik adalah dilakukan setelah sholat subuh. Yang disedekahi adalah orang tua. Jadi kalau Mas Edo walaupun ibunya ya sudah seperti ini sukses, nggak masalah ya. Karena itu dilakukan, beliaunya pasti sangat bahagia dan pintu-pintu langit juga tersenyum gitu. Ketika alam semesta tersenyum, alam semesta disuruh oleh Allah follow dia minta apa buka. Nah, ketika kita membuat sang mama cemberut, alam semesta langsung uji semua pintu-pintunya. No money, no time. Dan saya lihat ada orang yang kerja keras tapi nggak punya apa-apa, nggak punya aset, nggak punya hasil, nggak punya uang juga tuh. Ya, saya doakan Anda ya di Geraha Wisata ini much money, much time. Amin ya. Tepuk tangan dong teman-teman luar biasa ya. Anda bisa bekerja terbaik di rumah juga yang terbaik ya, yang terbaik yang kemudian ya seimbang ya. Ini tadi lupa dari sekian ini nomor 11 adalah keseimbangan hidup, orang yang seimbang hidup. Ya rohani, spiritual, sosial seimbang ya. Karena banyak orang sekarang ini di Covid ini kena penyakit namanya penyakit polifasia. Polifasia itu di rumah mikirin kantor, di kantor mikirin rumah. Pas sudah suruh kerja di rumah, ya kebayang adalah kantor. Ya, jadi nggak bisa nikmati suasana kerja di rumah waktu itu. Bahkan guru-guru kan viral di TikTok ya. Lihat ya di TikTok itu guru-guru lagi ngajar. Bagaimana anak-anak kosong gak ada siapa-siapa ya? Karena rindunya masuk ke kelas ya. Karena kangennya ngajar di kelas, sampai masuk ke kelas tuh ngajar anak-anak seolah-olah anak SD-nya ada ya. Jadi itu Bu tahapannya ya. Ini ada 7, cuma 3 poin ini poin-poinnya. Ada 7 kesadaran. Kemudian yang kedua apakah bisa dibalik-balik? Ya nomor 1 dari mulai mindset, kemudian heart set, baru
soul set itu butuh latihan. Ya, nomor satu yang mesti kita kalahkan adalah pikiran, karena badannya kita ini musuhnya pikiran kita, pikiran musuhnya badannya ini. Badan bilang besok olahraga, pikiran bilang tidur aja gitu ya. Pikiran bilang besok mau bangun tahajud badan bilang nanggung nanti aja jam 5 ya. Itu di Quran disebutkan manusia itu satu dari tanah lempung yang punya kualitas bisa kalau buruk menjadi asfala safilin, bahkan melebihi binatang. Contoh, binatang kalau saya ke Hong Kong, yang namanya kambing betina nggak pernah suka sama kambing betina, betul? Anda pernah nggak lihat binatang itu ya mau lebaran mau Idul Adha domba jantan tuh nyari jantan, ada nggak? Nggak ada. Yang dia cari apa? Betina. Tapi manusia ada perempuan suka dengan perempuan. Di Hong Kong tuh sebelum Covid kalau saya kongkong di lampu merah, peluk-pelukan cewek-cewek, cium-ciuman, memang boleh aja. Dan yang buat saya kata orang Indonesia gitu. Jadi udah ke bawah gaya-gaya Hong Kong yang bebas ya. Yang unik Indonesia kadang-kadang kan serba berlebihan, nikah sama jenis, terus kadang-kadang pakai genjeringan, muter-muter sama jenis. Nah itu, jadi manusia kalau buruk bahkan melebihi dari ya binatang. Kalau kita lihat makan aja terbatas, manusia kalau makan bukan hanya nasi, besi dimakan, betul ya? Jalan aspal dimakan, gedung dimakan, nggak buat perut dia, karena takut itu. Jadi manusia itu kalau jahat melebihi binatang. Tapi kalau mulia, dia bisa aksana takwim, melebihi malaikat. Manusia itu betul-betul malaikat, melebihi malaikat bahkan. Dikasih hawa nafsu, tapi dia nggak tergoda. Dikasih kesempatan korupsi, tapi dia malah pilih jalan yang benar. Kalau tukang ojek kan banyak yang viral, tukang ojek-ojek itu yang dia mengembalikan uang pelanggannya, itu kan godaan. Pas dia buka ada 100 juta, dikasih atau enggak ya? Nah ini di situ. Kalau kualitasnya adalah kualitas yang tadi positif, dia kasih. Tapi kemudian kalau yang positif, nggak tahu kok, nggak kelihatan. Tadi nomor satu tadi kejujuran. Pada saat dia balikin uang itu, langsung semua orang juga apresiasi ke dia. Dari mulai atasannya sampai netizen bilang itu contoh orang yang luar biasa. Jadi di dunia aja udah dapat bonus yang luar biasa, apalagi nanti di akhirat teman-teman yang kulit ya. Jadi itu ya Bu ya. Semoga nanti bisa ikutin panduan 21 hari ya teman-teman yang kulit. Ada lagi sebelum saya tutup, ternyata mau jam 10 ya Bu ya. Sebenarnya mau lama tapi jam 10 saya live di Up Radio Semarang, walaupun Instagram sekarang pakainya online ya. Dan kalau mau lewat satu minggu itu dikomplain bahasa nantinya oleh pendengarnya gitu, nggak mau riran, nggak mau ulangan. Kenapa? Karena nggak bisa tanya jawab, bisanya cuma dengerin doang ya. Demikian ya teman-teman yang kulit. Jadi lewati main ya, terus berlatih ya, sampai kemudian menjadi pribadi yang penuh bahagia tanpa syarat, penuh syukur, pribadi yang betul-betul nikmat. Nah kembali disinilah teman-teman bisa mempraktekkan dalam pekerjaan ya. Maka di 21 Days itu kemarin ada latihan cara ucapannya kan ya, alhamdulillah ya Allah saya apa ya, itu terus dilatih walaupun kadang-kadang datar buat Anda, tapi latihan lama-lama ada satu sesi kayaknya kok nikmat banget, kalimat itu tuh kayak nendang banget gitu. Latihan terus latihan selama 21 hari teman-teman yang kuret ya, karena ini kesempatan yang terbaik ya kita berlatih dan semoga menjadi pribadi-pribadi yang di atas rata-rata, bekerja juga di atas rata-rata. Tadi saya rumusnya, buatlah Anda, atasan Anda, wow itu seperti apa, wow itu seperti apa ya. Contoh, belum saya tutup, waktu saya jadi marpo di masjid, kerjaan itu memang dimulainya jam 7 pagi. Tapi kalau jam 7 kan saya udah ke kampus, jadi office boy itu. Saya mulai ngepelnya itu tiap jam 4 pagi. Jam 4 pagi itu udah saya pel 2 lantai, jam 6:30 udah bersih. Tiba-tiba pegawai resmi yang bersihan datang, orang Betawi, lu udah ngepel semua enak dong, gua tinggal rokok-rokok sama ngopi doang gitu. Iya. Dia punya kebiasaan kayak gitu. Sekarang saya ke masjid yang sama, usia makin berubah, uban semua, masih ngepel aja orang itu. Karena dia bekerjanya rata-rata gitu. Jadi ya saya bekerja di atas rata-rata sehingga kemudian bisa maksimal kemana-mana. Rata-ratanya saya kayak tadi
Nah, bukan berarti Anda bekerja lebih awal jam 4 pagi, bukan. Tapi buatlah sesuatu yang lebih buat atasan Anda wow, kemudian bisa menjadi energi positif yang luar biasa ya. Terima kasih Bu Eni, terima kasih Mas Edo ya. Tepuk tangan dong teman-teman yang mulia ya. Nanti insyaallah kita berjumpa lagi di kesempatan yang akan datang ya. Sukses selalu ya, dan saya doakan semoga Geraha Wisata bukan hanya good tapi apa? Great ya. SDM-nya dahsyat, manfaatnya luar biasa, lebih luas lagi, dan ya saya makin yakin Bu Eni dan Mas Edo dan teman-teman ikut 21 Days ya menjadi lebih, bukan lagi impossible tapi I am possible ya. Coba semua tangannya ke atas, yang belum juga semua ke atas, yang lebih tinggi ya. Sekarang nomor satunya kita ucapkan ya, pertama impossible kayak gini, kedua I am possible ya. Nomor satu adalah kita impian Geraha Wisata, cita-cita besarnya Geraha Wisata apa ya, Anda pasti tahu semua ya, ada yang bangun gedung macam-macam semua. Tadi saya cek mau internasional betul ya, SDM-nya cabangnya di mana-mana ya. Banyak orang mengatakan impossible atau sulit, mustahil ya. Orang banyak mengatakan apa tadi? Impossible. Buat saya apa? I am possible. Nah sekarang buat impian kita masing-masing ya. Setelah doakan sekarang orang tua berangkat haji, menikah, ada belum nikah kan? Ya, punya anak yang ganteng, soleh, pokoknya suami yang seperti bla 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 yang tadi Anda konsepkan ya. Satu, dua, mungkin ada mengatakan sulit tahu ini tahu macam-macam ya, haji masih lama. Pokoknya kalimat-kalimat itu orang boleh mengatakan apa tadi? Impossible. Buat saya apa? Buat saya apa? Buat saya apa? Tepuk tangan dong teman-teman ya. Sahabat-sahabat, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.